Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NPM C1B019-140. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Penerbit obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur, dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbitan obligasi ini, maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan. Pada beberapa negara, istilah obligasi dan surat utang dipergunakan tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik, dan istilah surat utang digunakan bagi penerbit surat utang dalam skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada sejumlah kecil investor. Tidak ada pembatasan yang jelas atas penggunaan istilah ini. Ada juga dikenal istilah surat perbendaharaan yang digunakan bagi security berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun atau kurang. Obligasi memiliki risiko yang tertinggi dibandingkan dengan surat utang yang memiliki risiko menengah, dan surat perbendaharaan yang memiliki risiko terendah, yang mana dilihat dari sisi durasi. Surat utang di mana makin pendeknya durasinya memiliki risiko semakin rendah. Obligasi dan saham keduanya adalah instrumen keuangan yang disebut security, namun bedanya adalah bahwa pemilik saham adalah bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan, di mana setelah jangka waktu tersebut tiba, maka obligasi dapat diluangkan, sedangkan saham dapat dimiliki selamanya, terkecuali pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris yang disebut gilts, yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Dalam pasar modal tidak hanya terdapat investasi saham, tetapi juga masyarakat mempunyai surat utang dalam bentuk obligasi di dalam pasar modal. Dalam transaksi investasi obligasi di pasar sekunder, perhitungan harga yang digunakan sangat berbeda dengan perhitungan dalam perdagangan saham, di mana harga digunakan menggunakan satuan persentase bukan denominasi rupiah. Berikut ini adalah jenis-jenis obligasi di Indonesia. Obligasi rekap diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitulasi perbankan. Surat utang negara. Yang kedua, surat utang negara diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga, obligasi retail Indonesia atau disebut ORI sama dengan SUN diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal yang kecil agar dibeli secara retail. Yang keempat, surat berharga syariah negara atau dapat juga disebut obligasi syariah atau obligasi suku nama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah. Itulah dari materi saya.
Kalau ada salah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.